Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, beberapa hari yang lalu kalian sudah belajar mengenal kelainan pada tulang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal kelainan pada otot. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mengenal dan menyebutkan apa saja kelainan pada otot serta posisi atau sikap tubuh yang kurang baik bagi kesehatan. Pernahkah kalian berlari terus-menerus atau mengangkat beban berlebihan kemudian terasa sakit? Yang kalian rasakan itu adalah hypertrophy. Nah, hypertrophy ini terjadi akibat latihan beban yang berlebihan karena sel otot diberi kegiatan terus-menerus secara berlebihan. Atrofi otot adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut. Kondisi ini umumnya terjadi jika otot tersebut lama tidak digerakkan. Misalnya, akibat gangguan saraf yang menyebabkan kelumpuhan. Ketika terjadi atrofi otot, bentuk tubuh dapat mengalami perubahan. Misalnya, salah satu area tubuh menjadi lebih cekung karena ototnya mengecil atau terlihat tidak simetris. Misalnya, salah satu lengan atau tungkai terlihat lebih kecil daripada lengan atau tungkai yang lainnya. Stiff atau kaku leher. Nah, ini adalah kelainan otot karena ada peradangan otot trapesius leher di mana ada gerakan menghentak tiba-tiba. Kondisi ketika kepala dan leher tersentak secara tiba-tiba ke depan dan ke belakang. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan jaringan lunak pada leher dan tulang belakang tertarik dan mengalami kerusakan. Umumnya, ini terjadi saat seseorang mengalami kecelakaan kendaraan bermotor atau menoleh tiba-tiba. Tetanus. Tetanus merupakan kondisi yang menyebabkan tubuh menjadi kaku dan tegang akibat infeksi dari bakteri. Nah, bakteri tersebut bernama Clostridium tetani. Sebagian besar orang umumnya pernah mengalami luka pada kulit. Jika tidak dirawat dan diobati dengan benar, luka tersebut memiliki resiko terkontaminasi dan mengalami infeksi. Salah satu infeksi yang mungkin terjadi adalah tetanus. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadi infeksi tetanus. Misalnya, seseorang yang tidak menjalani infeksi tetanus dengan lengkap, sistem imun yang lemah, benda asing yang menyebabkan luka, contohnya tertancap paku, serta luka yang tidak dibersihkan sehingga bisa menyebabkan masuknya spora tetanus ke dalam tubuh. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Gambar 1, apa yang terjadi pada Leni dengan sikap seperti itu? Nah, jadi yang terjadi pada Leni dengan sikap seperti itu adalah tulang punggung Leni akan terasa sakit. Sekarang gambar kedua. Apa yang terjadi pada Udin dengan membawa beban berat seperti itu? Nah, jadi yang terjadi pada Udin dengan membawa beban berat seperti itu adalah tulang punggung Udin akan bengkok ke belakang. Sekarang gambar ketiga. Apa yang terjadi pada Edo dengan posisi tidur seperti itu? Ya, jadi yang terjadi pada Edo dengan posisi tidur seperti itu adalah leher Edo akan terasa kaku dan tidak bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Sekarang gambar keempat. Apa yang terjadi pada Dayu dengan posisi belajar seperti itu? Nah, jadi yang terjadi pada Dayu dengan posisi belajar seperti itu adalah tulang punggungnya melengkung ke arah samping. Sekarang gambar kelima. Apa yang terjadi pada Benny dengan gerakan seperti itu? Nah, jadi yang terjadi pada Benny dengan gerakan seperti itu adalah tulang punggung akan bengkok ke depan. Nah, ini gambar terakhir, itu gambar ke-6.
apa yang terjadi pada Benny dengan gerakan seperti itu. Nah, jadi yang terjadi pada Benny dengan gerakan seperti itu adalah tulang punggung Benny akan bengkok ke belakang. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini sama-sama ya. Nah, kelainan pada otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberi kegiatan terus-menerus disebut dengan hipertrofi. Kedua, kelainan pada otot di mana fungsi otot menurun yang dapat merusak sel saraf otot adalah atrofi. Yang ketiga, kelainan peradangan otot trapesius leher karena ada gerakan menghentak secara tiba-tiba. Itu disebut dengan stiff atau kaku leher. Nah, yang terakhir, yang keempat, kelainan yang disebabkan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot kejang-kejang adalah tetanus. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai belajar hari ini. Ustaz ada beberapa saran untuk kalian ya. Jadi, untuk menjaga tubuh tetap sehat, kalian harus memperhatikan makanan kalian ya. Jadi makanan kalian itu harus mengandung 4 sehat dan 5 sempurna. Dan kalian juga rutin berolahraga ya, agar tubuh tetap sehat dan bugar. Oke, setelah dari pembelajaran hari ini, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.